sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat selalu, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai kembali ibadah online kita. Semua sudah pada siap semua? Jadi mari kita sama-sama menyiapkan waktu kita, menyiapkan hati kita, menyiapkan Alkitabnya, dan jangan lupa kita persiapkan juga uang persembahan kita ya anak-anak sekolah minggu untuk kita akan memulai ibadah online kita. Sebelum kita memulai ibadah kita secara online, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu taat. Ayo kita menyanyikan secara penuh sukacita. Firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh seorang teman kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami kebenaran Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil di Amsal 1 ayat 8. Marilah kita buka bersama-sama dan membaca bersama-sama. Sudah dapat anak-anak? Di Amsal 1 ayat 8. Marilah kita bersama-sama membacanya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya, Inang baca. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebelum melanjutkan firman Tuhan, Inang mau cerita dulu. Ada cerita yang cukup menarik ya anak-anak sekolah minggu. Dalam cerita ini ada seorang anak kecil yang bernama Billy. Dia adalah anak yang sangat patuh dan hormat kepada orang tuanya. Billy tinggal di sebuah desa dengan rumah yang sangat sederhana. Billy memiliki kebun yang dengan pohon-pohon yang rindang yang besar-besar di belakang rumahnya. Billy sangat senang bermain-main di belakang rumahnya tersebut. Sewaktu Billy bermain dan berlari-lari, ada seekor kupu-kupu dan
Billy asik bermain dengan kupu-kupu tersebut. Karena asiknya Billy bermain dengan kupu-kupu tersebut, Billy lupa bahwa ada seekor ular yang mengintai Billy yang hinggap di pohon tersebut. Ular itu perlahan-lahan mendekati Billy. Untungnya ayah Billy lewat dan melihat ular itu sedang mau mendekati Billy. Ayah Billy pun berteriak, "Billy, merangkaklah, ke sini cepat." Mendengar seruan ayahnya itu, Billy segera merangkak ke arah ayahnya. Kemudian ayahnya berkata lagi, "Billy, sekarang berlarilah ke sini sekuat tenaga. Cepat." Tanpa banyak berpikir, tanpa banyak bertanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan langsung berlari ke pelukan ayahnya. Tepat ketika ular itu sudah menjulurkan kepalanya ke bawah, Billy pun akhirnya selamat. Karena kepatuhan Billy itulah Billy selamat. Coba anak-anak sekalian, kalau kita pikirkan, kalau Billy banyak bertanya, "Ayah, kenapa saya harus merangkak? Ayah, kenapa saya harus berlari?" Mungkin kalau Billy banyak pertanyaan seperti itu, Billy akan dipatok ular tersebut. Dari cerita ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, kita juga harus patuh dan taat mendengarkan nasihat orang tua kita ataupun ayah dan ibu kita. Apa contoh-contoh kepatuhan kita, anak-anak? Contoh-contoh kepatuhan kita, pagi-pagi kalau kita disuruh bangun langsung mandi, ya langsung mandi, jangan dulu golek-golek, malas-malas. Kalau kita disuruh sarapan, ya langsung kita sarapan. Kalau kita disuruh karena kelamaan main gadget berhenti, ya berhenti, karena kelamaan main gadget pun nanti bikin sakit mata kita. Istirahat dulu. Gitu. Karena anak-anak sekolah minggu, apa yang dinasihatkan orang tua kita adalah nasihat yang terbaik untuk kita. Tidak ada nasihat orang tua yang menyesatkan kita. Seperti yang tertulis di titah Tuhan yang kelima. Anak-anak sekolah minggu masih ingat kan titah Tuhan yang kelima? Kalau masih ingat, marilah kita sama-sama mengucapkannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak sekolah minggu, Ina mau tanya, anak-anak sekolah minggu sayang sama orang tuanya, ibu dan bapaknya? Sayang semua kan? Tidak ada yang tidak sayang kan? Jadi apa buktinya kalau kita sayang kepada orang tua kita ataupun ibu kita? Apakah kita harus memberikan hadiah berupa barang? Tidak harus, anak-anak. Rasa sayang kita kepada orang tua kita bisa kita buktikan dengan kita mau mendengarkan nasihat orang tua kita, mau kita mematuhi apa yang menjadi peraturan-peraturan dari orang tua kita. Tuhan sangat senang sama anak-anak sekolah minggu yang sangat patuh kepada orang tuanya. Tuhan pasti memberkati dan menyertai anak-anak yang taat kepada orang tuanya dari kecil sampai dewasa. Inang yakin anak-anak sekolah minggu GKPS adalah anak-anak sekolah minggu yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya dan yang mau melaksanakan perintah-perintah orang tuanya. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita menutup kebaktian sekolah minggu kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai
kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kami kesehatan, mencukupkan segala kebutuhan kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang baru kami dengarkan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati firman yang telah ditabur oleh guru sekolah minggu kami, Tuhan, sehingga kami, Tuhan, menjadi anak-anak yang patuh dan mau mendengarkan nasihat orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya berikanlah selalu kesehatan dan umur yang panjang kepada kedua orang tua kami. Engkau beri Tuhan kesehatan kepada guru-guru kami, teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau sehatkan selalu Tuhan. Engkau tahu juga Tuhan, saat ini virus corona lagi mewabah Tuhan. Kiranya biarlah virus corona ini boleh cepat berakhir Tuhan, sehingga kami boleh kembali Tuhan beraktivitas seperti sedia kala Tuhan, tanpa harus dihantui virus corona ini. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami, terimalah dan kabulkanlah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kami kesehatan Tuhan. Berikanlah anak-anak sekolah minggu kesehatan, dan juga berikanlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik. Berkatilah orang tua kami Tuhan, dan berikanlah kesehatan dan juga kesabaran untuk membimbing kami Tuhan. Tuhan, buatlah COVID-19 ini menjadi berlalu agar kami bisa beribadah bersama-sama lagi. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami Desti, berikanlah dia kesehatan dan berikanlah dia rajin belajar, dan teman-teman kami juga yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita secara online, kita mengumpulkan persembahan dulu. Sudah siapkan kan persembahannya? Dan kita sambil bernyanyi, di doa ibuku dengar. Marilah kita sama-sama bernyanyi. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal.
Untuk ayat hafalan kita minggu depan kita ambil dari Amsal 20 ayat 20. Sudah ada yang dapat? Amsal 20 ayat 20. Yuk kita mari bersama-sama membacanya. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah dan atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Sekali lagi, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Inang tunggu ya share ayat hafalannya di grup PPS. Salam, Tuhan Yesus